Satu lagi korban meninggal akibat banjir bandang di Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur ditemukan. Korban perempuan bernama Salma Tafbana, umur 23 tahun. Evakuasi korban dilakukan anggota Babinsa menggunakan sepeda motor. Keluarga tak menyangka korban yang hilang ditemukan sudah tak bernyawa. Hingga saat ini total korban meninggal dunia akibat badai Seroja di Kabupaten Kupang menjadi 6 orang. Selamat malam, kita jumpa lagi di iNewsroom, ruang untuk memperbaharui informasi Anda lewat berita-berita pilihan dan dialog yang komprehensif. Saya Latif Sregar. Kebakaran terjadi di Pasar Kambing Tanah Abang, Jakarta Pusat. Asap hitam mengepul ke langit dimulai pada pukul 16.50 tadi. Kebakaran terjadi di Jalan Sabeni Raya, RT 01 RW 12 Pasar Kambing Tanah Abang, Jakarta Pusat. Menurut Kepala Subdinas Kebakaran Jakarta Pusat, kebakaran berawal dari rumah tinggal warga. Saat ini petugas masih berjibaku menjinakkan si jago merah. Belasan unit mobil pemadam kebakaran sudah dikerahkan ke lokasi. Pertunjukan kuda lumping atau jaran kepang di Medan, Sumatera Utara dibubarkan oleh anggota ormas tertentu. Pembubaran ini ditentang warga sehingga menyebabkan adu pukul antara anggota ormas dan warga yang menolak. Pembubaran pertunjukan kuda lumping oleh anggota sebuah ormas ini terjadi tanggal 2 April lalu. Video ini kemudian viral dan ramai dibicarakan warga. Di video ini terlihat anggota ormas membubarkan secara paksa karena alasan pertunjukan kuda lumping yang diadakan di Jalan Merpati, Medan tidak ada izin. Kericuhan terjadi saat salah satu anggota ormas meludahi warga yang memprotes tindakan arogansi mereka. Sementara itu pemain kuda lumping dari Sanggar Langen Budoyo yang pertunjukannya dibubarkan menyesalkan tindakan arogan dari anggota ormas. Menurut pemain, pertunjukan kuda lumping atau jaran kepang merupakan upaya melestarikan budaya dan juga kegiatan penutup sebelum Ramadan. Ya, di sini saya tekankan kami sangat kecewa dengan apa yang dibilang ormas. Kalau dibilang ini musyrik dan syirik, di mana letaknya? Karena ini dulu sudah ada dari sebelum nenek moyang, ini sudah ada. Orang kepling meludahi warganya sendiri di saat kejadian itu juga. Dan sebelum itu kepling melangkai barongan kami. Itu yang membuat kami sangat marah dengan kelakuan kepling. Mungkin kami nanti akan ke Polda atau ke Polsek untuk mencari titik tengahnya aja sih. Macam mana gitu aja. Lurah Sei Kambing B, Sahlan Nasution menyesalkan aksi pembubaran pertunjukan kuda lumping ini dan akan melaporkan kejadian ini ke wali kota. Bagaimana penanganan kasus pemukulan yang berawal dari pembubaran aksi budaya jaran kepang ini? Sudah ada kontributor kami Ahmad Ridwan Nasution di Medan. Ridwan, selamat malam. Selamat sore, Latif. Apakah kasus ini sudah jadi dilaporkan kepada pihak kepolisian? Berdasarkan info terkini yang kita terima, pada sore hari tadi beberapa anggota dari Puja Kesuma sudah mendatangi Polrestabes Medan
terkait aksi pembubaran Jaran Kepang yang terjadi pada pekan lalu. Namun kita belum bisa mengkonfirmasi kedatangan Puja Kesuma ini terkait pelaporan atau untuk mediasi. Begitu, Latif. Apakah atraksi kuda lumping ini biasa dilakukan di tempat terbuka seperti kejadian yang terjadi kemarin? Nah, di beberapa daerah di Kota Medan biasa dilakukan pertunjukan kuda lumping, biasa dilakukan pada acara-acara pesta ataupun untuk hiburan masyarakat di akhir pekan seperti di hari Sabtu atau hari Minggu. Namun belakangan dikarenakan pandemi, aktivitas kuda lumping ini sudah jarang ditemui di Kota Medan. Pembubaran ini didasari apa? Apakah kelompok ormas tersebut membubarkan karena terkait dengan pandemi, melanggar protokol kesehatan atau apa? Pembubaran ini diawali Kepala Lingkungan Sekitar telah mengingatkan bahwa jangan ada pertunjukan dikarenakan pertunjukan tersebut tidak memiliki izin. Namun cara dari ormas tersebut mungkin dinilai arogan sehingga masyarakat tidak terima dengan pembubaran tersebut. Jadi warga menolak pembubaran ini karena sikap yang arogan atau memang mereka menolak atraksi budaya itu dihentikan? Benar, mereka menolak karena cara dari ormas tersebut dinilai tidak santun. Menurut mereka jika dibubarkan dengan baik-baik atau dengan perkataan yang cukup santun, mereka akan bubar dengan sendirinya. Namun karena ada perlakuan-perlakuan dan kontak fisik serta perlakuan yang tidak mengenakan, dari situlah terjadinya keributan antara warga dengan ormas. Ini terjadi tanggal 2 April, jadi udah hampir sepekan baru kemudian dibawa ke ranah hukum. Kenapa? Kenapa begitu lama? Benar, jadi dari pengakuan Sanggar Jaran Kepang tersebut, mereka sebelumnya melakukan diskusi untuk bagaimana kasus ini. Namun mereka menunggu permintaan maaf dari ormas secara itikat baik. Ormas tidak ada menyampaikan permintaan maaf. Berawal dari situlah pihak Jaran Kepang ingin melaporkan ini ke pihak kepolisian, Latif. Oke, selama ini hubungan antara Ormas Puja Kesuma yang biasa mengadakan kegiatan ini dengan ormas yang membubarkan seperti apa? Untuk itu kita tidak lebih mengetahui secara detail, Latif, karena sejauh ini tidak ada masalah antara ormas apapun dan ormas keagamaan apapun di Kota Medan. Ahmad Ridwan Nasution melaporkan langsung dari Medan, Sumatera Utara. Terima kasih. Kita kembali ke Jakarta. Di tengah keberhasilan dalam mengungkap kasus korupsi, seorang pegawai KPK mencuri barang bukti kasus korupsi. Pegawai yang merupakan anggota Satgas yang mengelola barang bukti kasus korupsi mengambil beberapa barang bukti. Peristiwa itu terjadi pada awal Januari 2020. Ia mengambil barang bukti berupa emas batangan yang merupakan barang bukti dari perkara pejabat Kementerian Keuangan. Barang bukti sebanyak 1,9 kg, hampir 2 kilogram tersebut diambil dan kemudian dijual karena yang bersangkutan tersangkut utang piutang. Pihak KPK sudah memecat dengan tidak hormat pegawai yang bersangkutan dan melaporkannya secara pidana ke Polres Jakarta Selatan. Ini sudah tergolong tindak pidana. Bahwa yang bersangkutan mengambil barang bukti yang ada pada penyimpanan barang bukti karena dia seorang anggota juga di situ, anggota Satgas, sehingga dia bisa mengambil barang bukti dalam perkara Yahya Purnomo yang sekarang sudah menjadi barang rampasan yang harus kita lelang untuk negara. Barang bukti itu jumlahnya cukup banyak, ada 4 tempat, 4. Kalau di total semua bentuknya adalah emas batangan. Kalau di total semua jumlahnya emas batangan itu adalah 1.900 gram. Kita langsung saja ke KPK. Ada reporter kami Ririn Oktaviani di sana. Ririn, bagaimana penanganan kepada kasus pencurian barang bukti ini? Ya
Ya, Latif, jika kita runut terhadap tempus delikti dari perkara ini, bahwa memang perkara ini dimulai sejak Januari 2020, yakni adalah tahun lalu ya Latif, di mana Igas yang merupakan seorang pegawai KPK yang bertugas dalam Satgas yang memelihara barang bukti ini, kemudian mengambil barang bukti dari salah satu, pada saat itu masih menjadi tersangka, yakni berkaitan tentang suap di pejabat Kemenkyu yakni Yahya Purnomo. Barang bukti yang kemudian diambil diantaranya yakni adalah emas senilai 1,9, di mana kemudian pengambilan barang bukti itu dilakukan secara bertahap sehingga tidak diketahui oleh satgas-satgas lainnya. Barulah diketahui oleh satgas lainnya pada saat barang bukti tersebut akan dilakukan eksekusi, sebab Yahya Purnomo atau pemilik dari barang bukti tersebut telah dilakukan eksekusi pada Juni 2020. Barulah kemudian pihak dari Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan pemeriksaan terhadap Satgas dan diketahui bahwa yang melakukan pengambilan barang bukti tersebut adalah Igas, di mana setelah dilakukan interogasi bahwa barang bukti senilai 1,9 kg emas tersebut sebagian disimpan dan sebagian lagi digadaikan. Nilai dari emas yang kemudian digadaikan ini mencapai 900 juta rupiah. Jika kita melihat dari keterangan dari Tumpak Hatorangan, berdasarkan putusan dari kode etik tadi menyatakan bahwa modus operandi yang dilakukan Igas dalam perkara ini, yakni dirinya sebelumnya terlilit hutang akibat dirinya bermain trading, yang kemudian ingin melunasi hutang-hutang tersebut dengan mengambil barang bukti tersebut untuk kemudian dilakukan atau digadaikan. Oleh karena itu kemudian sebab barang bukti tersebut merupakan barang bukti dari kasus perkara suap di Komisi Pemberantasan Korupsi, oleh karena itu Igas diwajibkan untuk menggantinya, dan penggantian itu baru selesai dilakukan hingga Maret 2021. Adapun uang yang didapatkan atau cara untuk mengembalikan uang dari hasil gadai tersebut, Igas kemudian menjual tanah yang berada di Bali untuk menggantikan hasil curiannya tersebut. Latif. Ini karena sudah berlangsung berapa lama? Bagaimana sebetulnya akses seorang pegawai kepada barang bukti? Ya, sebetulnya akses pegawai KPK yang kemudian dapat memelihara atau kemudian menyimpan barang bukti tersebut adalah hanya terbatas, ya. Ini adalah hanya satgas-satgas saja yang bertugas untuk menyimpan dan juga mengelola barang bukti tersebut. Sehingga sudah ada satgas-satgas masing-masing, dan kebetulan Igas ini merupakan satgas yang bertugas di salah satu direktori, yakni adalah menyimpan dan juga mengelola barang bukti baik sitaan, kemudian rampasan, dan juga bertugas juga untuk melakukan pelelangan tersebut. Dan memang pada putusan kode etik yang kemudian sidang tersebut digelar selama 2 minggu oleh tim Dewas, yakni Tumpak Hatorangan, kemudian juga Samsudin Haris menyatakan bahwa hasil putusan dari kode etik tersebut yakni memecat Igas dengan tidak hormat, dan juga Igas diwajibkan untuk mengembalikan seluruh hasil curian dari barang bukti tersebut. Tidak hanya itu, walaupun dari hasil putusan tersebut Igas dilakukan pemecatan, namun tidak menggugurkan tindak pidana yang telah ia lakukan. KPK kemudian berkoordinasi dengan Polres Jakarta Selatan untuk melaporkan tindakan dari Igas ini, dan saat ini penyidikan telah dilakukan, di mana Igas juga telah dilakukan pemeriksaan, dan saksi-saksi yang merupakan pegawai KPK juga telah dilakukan pemeriksaan, namun saat ini Igas belum dilakukan penahanan. Oke, baik. Latif. Jadi mengembalikan uang, dipecat, dan tetap diproses secara pidana. Ririn Oktaviani melaporkan langsung dari gedung KPK. Larangan mudik pemerintah diprotes. Kami hadirkan pembahasannya usai jeda.